Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Titir Suryani si jilbab merah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya biar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Aku ulangi lagi ya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ini aku mau berbagi resep pada kalian, yaitu kerupuk nasi ya, tanpa puli. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di luar negeri, terutama Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Amerika, Jepang, Korea, dan lain sebagainya ya, kita sebagai TKI atau kita sebagai TKW, kita dengan mudah membuat kerupuk ya. Nah, kerupuk ini biasanya enak banget kalau kita buat makan nasi pakai sambal ataupun nasi aja sama kerupuk itu, meskipun tanpa lauk apapun itu sudah enak banget. Nah, pasti tahu dong yang namanya dulu dinamakan kerupuk puli. Yang kerupuk puli itu biasanya dicampur dengan bahan blank ataupun obat puli ya. Nah, sebenarnya itu obat puli itu juga kurang baik bagi kesehatan kita karena mengandung bahan-bahan kimia ya. Jadi kita buat kali ini tanpa puli ya. Insya Allah hasilnya juga enak banget dan tahan lama. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara membuatnya kerupuk puli gimana, yuk kita simak baik-baik dan kita praktekkan ya, biar kita bisa tahu bagaimana cara membuat puli tanpa obat puli. Mari kita simak baik-baik. Cekidot. Ini aku mau bikin kerupuk nasi ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada siung 5 bawang putih, dan juga ada 2 sendok garam, dan juga ada 1 genggam tumbar, dan ada juga 2 sendok MSG. Kalau tidak mau dengan MSG bisa diganti dengan Royco ya. 1 bungkus Royco. Dan ini ada setengah kilogram tepung tapioka, dan juga saya sudah siapkan nasi ya. Ini bisa nasi sisa ataupun nasi yang masih baru ya. Nah, di sini aku biar lebih cepat ya, saya sudah mempersiapkan bawang putih yang sudah dicacah halus. Nah, kali ini kita sebelum membuatnya kita haluskan dulu bahan-bahannya ini ya. Nah, karena kita biar mempercepat, dari bawang putih kita sudah siapkan bawang putih yang sudah dikupas dan sudah dicacah halus. Nah, jangan khawatir ya, ini insya Allah higienis. Kita haluskan dulu ya bahan-bahannya. Nah, kita juga menyiapkan ini tempat untuk mengukus ya. Mengukus nasi yang sudah kita beri bumbu-bumbunya biar makin sedap. Setelah bahan-bahannya ini halus, kita campurkan di nasi yang sudah kita siapkan tadi. Seperti ini. Kita aduk-aduk ya biar rata, karena kalau pakai centong ini nanti bisa agak lama, jadi kita menggunakan tangan yang sudah aku bebet ya. Nah, biar tercampur rata bahan-bahannya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah tercampur kita kasih
tepung tapioka ataupun tepung kanji. Kenapa kita harus pakai tepung kanji? Karena gurihnya biar makin kriuk dan juga bisa berkembang ya. Nah, jadi hasilnya kayak gini guys. Jadi jangan ada nasi yang masih gempel-gempel ya, apa namanya, yang kelet-kelet itu. Jadi usahakan tepungnya juga rata, bumbunya juga rata ya. Jadi nanti waktu dikukus hasilnya juga makin bagus. Rata ya, sudah rata kita kasih bumbu-bumbunya dan juga tepung tapiokanya ataupun tepung sagu, kita taruh pada bak yang dibuat ngukusnya. Karena aku menggunakan Tienko ya, jadi seperti ini cara ngukusnya saya nanti. Saya taruh seperti ini, jangan ditekan-tekan ya, cukup langsung dikukus saja. Nah seperti ini ya. Ya, jadi kita siap dikukus. Kemudian kita kukus ya, selama kurang lebih 15-20 menit agar bumbu-bumbunya ini meresap dan juga tepungnya jadi satu ya. Nah, tinggal tunggu nanti 15 menit ya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini masih tebal, jadi kita tipiskan lagi. Jadi kenapa harus tipis? Karena kalau mulutnya kalau pas gorengnya nanti tidak atos. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita ambil lagi, terus kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita tipiskan. Ini udah aku bersihkan ya. Sebelumnya sudah aku cuci batunya, jadi sudah bersih. Ini karena kita pakai alat manual ya, jadi harus sabar. Nah, seperti ini ya. Kalau ini masih tebal, jadi kita tipiskan lagi. Jadi kenapa harus tipis? Karena kalau mulutnya kalau pas gorengnya nanti tidak atos. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita ambil lagi, terus kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita tipiskan. Ini udah aku bersihkan ya. Sebelumnya sudah aku cuci batunya, jadi sudah bersih. Ini karena kita pakai alat manual ya, jadi harus sabar. Kalau masih ada yang tebal, kita ulangi lagi.
sampai benar-benar tipis ya, seperti ini. Nah, lakukan sampai berulang-ulang sampai habis ya. Kita kasih contoh lagi. Yang tadi sudah kita tipis-tipis semua ya. Jadi ini kita tinggal mepe ataupun biar sampai kering ya di tempat yang panas. Nah, nanti tinggal goreng kalau sudah kering. Kita sudah jemur kurang lebih 3 hari dan ini waktunya penggorengan. Kita siapkan minyak panas ya. Jadi biar kerupuknya itu bagus, kita gorengnya satu-satu aja ya. Ini kerupuk yang sudah digoreng semua ya, jadi kita tinggal masukin karena kita nggak punya tempat, jadi kita tempat padat plastik kayak gini ya. Ini sangat mengembang besar-besar banget kerupuknya. Membuatnya kerupuk puli dan bahan-bahannya ya. Nah, sekarang saatnya Anda buktikan sendiri rasanya dan kenikmatannya dan kriuk-kriuknya di saat dimakan pakai nasi. Selamat mencoba dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton. Aku ulangi lagi ya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.